Assalamualaikum, selamat datang kembali di dapur Lulu Bunda Farisi. Hari ini aku mau membuat mamol alias Maria molen. Ini enak banget ya teman-teman, manis gurih legit gitu. Nah, bagi teman-teman yang penasaran gimana membuatnya, simak terus video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Pertama-tama kita akan membuat kulit Mariam terlebih dahulu. Ini ada 300 gram tepung terigu, saya gunakan pro rendah. Jika teman-teman ingin rotinya itu lebih lembut dan halus, bisa gunakan pro sedang. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu ini kita aduk-aduk sampai semua bahan kering tercampur merata. Setelah tercampur merata, ini kita tambahkan 1 butir telur dan 2 sendok makan mentega atau 50 gram. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Setelah mentega dan telurnya merata, ini kita tambahkan 130 ml air. Kita masukkan secara bertahap sambil kita ulen-ulen. Dan ini airnya kita cukupin, kita ulen sampai kalis. Setelah ini adonannya kalis, ini kita istirahatkan selama 1 jam biar nanti lebih mudah dan lentur untuk kita bentuk. Ini kita tutup adonannya dengan kain bersih. Sambil menunggu adonannya, di sini kita akan membuat isian pisangnya. Ini ada 5 buah pisang ambon. Untuk pisangnya tidak harus ambon ya teman-teman, bebas. Karena di sini saya menggunakan pisang ambon. Di sini kita masak dulu ya teman-teman, biar nanti itu hasilnya tidak asam. Jika teman-teman menggunakan selain pisang ambon, cukup direbus atau dikukus saja ya. Setelah pisangnya ini halus, tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 2 sendok makan tepung terigu. Setelah itu ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu siapkan teflon dan pisangnya ini kita masak. Tambahkan 1 sendok makan mentega. Setelah itu ini kita masak dan gunakan api kecil agar tidak mudah gosong. Ini kita masak sampai kadar air yang ada di pisang menyusut. Nah, terlihat seperti ini ya teman-teman, sudah mengental. Ini berarti sudah matang. Nah, ini kita matikan kompornya aja. Lalu ini kita sisihkan, kita biarkan dingin. Setelah itu kita lanjut ke adonan yang tadi ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah lentur dan elastis. Ini udah siap kita bentuk. Pindahkan adonan di tempat yang lebih luas dan ini adonannya kita bagi menjadi 10 ya teman-teman. Ini adonannya sudah saya jadikan 10 dan per satuannya ini beratnya 50 gram. Nah, untuk beratnya itu bisa disesuaikan selera teman-teman ya. Kita ambil 1 adonan, kemudian ini kita pilin memanjang. Jika udah panjang kayak gini, sekarang kita tipiskan setipis mungkin ya teman-teman. Untuk ketebalan kulit Mariam kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini udah kita cukupin. Ini kita oles dulu mentega ya sebelum kita isi sampai semua sisi merata agar nanti kulit Mariamnya lebih crispy. Jika udah selesai, ini kita isi
Untuk isiannya ini tidak harus pisang ya teman-teman, bisa keju, coklat, atau kacang hijau. Lalu ini kita lipat, kita gulung secara perlahan. Nah, untuk isiannya itu diusahakan merata ya teman-teman, biar nanti tidak bergelombang-gelombang atau besar sebelah gitu. Ini kita gulung perlahan-lahan. Jadi kulitnya ini benar-benar elastis gitu ya teman-teman, bisa tipis dan anti sobek. Jika udah selesai kita gulung, di sini kita akan bentuk seperti obat nyamuk. Kita puter. Ini kita ratakan dulu sisinya. Lalu ini kita putar. Terus ujungnya ini ngikut aja ya teman-teman, mutar seperti ini. Nah, ini saya pemula banget ya teman-teman, jadi bentuknya masih acak-adul kayak gini, masih belum sempurna. Nah, ini udah jadi, dan ini mamolnya udah siap untuk dipanggang. Kayak gini ya teman-teman tampilannya. Nah, ini dia teman-teman, mamolnya udah jadi semua. Jadi totalnya tadi itu 10 ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin hasilkan lebih banyak, berarti teman-teman harus kecilkan ukurannya. Dan ini mamolnya udah siap kita panggang. Ini masih agak jelek ya. Ini teflonnya udah saya siapkan. Sekarang kita oles dulu dengan mentega ya teman-teman sampai merata. Setelah menteganya merata, baru kita panggang mamolnya. Nah, untuk memanggangnya ini kira-kira durasinya 4-5 menit ya. Jadi persisinya itu 1,5 atau 2 menit. Ini kita sambil tekan-tekan. Ini sambil kita tekan-tekan ya teman-teman. Dan jika udah 2 menit, ini kita balik. Kemudian ini kita tekan-tekan. Jika semua sisi sudah terpanggang semua, ini pinggirannya ya teman-teman, ini kan masih basah. Nah, ini kita iringkan kayak gini biar dia masak atau kering. Nah, ini udah terlihat. Kita putar sampai merata. Oh ya teman-teman, lupa ya, untuk apinya itu agak kecil ya, tuh segitu kecil. Terus ini kita putar-putar terus sampai merata. Jadi masaknya harus benar-benar merata. Nah, teman-teman kalau suka crispy, jadi ini bisa dimasak sampai kecoklatan gitu. Kayak gini ya. Dan ini udah siap. Baru ini kita angkat. Ini dia mamolnya udah siap aku panggang. Di sini aku cukup 5 ya teman-teman manggangnya, dan sisanya aku simpan di freezer. Ini aku mau nyoba satu ya teman-teman. Di sini aku mau potong satu. Aku mau nyoba ya teman-teman. Ini aromanya enak banget. Jadi penasaran deh rasanya seperti apa. Ini sisanya 5, yang ini akan saya simpan di freezer. Nah, ini sebelumnya udah dipanggang setengah matang gitu ya teman-teman, jadi nanti biar nggak lengket, ini kita panggang dulu sebelumnya. Dan ini udah siap kita simpan di freezer. Untuk mamol yang akan kita simpan di freezer, ini sebelumnya kita panggang dulu ya teman-teman. Nah, untuk manggangnya itu cukup 30 detik aja, dan persisinya itu cukup 15 detik. Jadi nggak usah lama-lama, nggak usah matang, cukup seperti ini aja. Kalau udah kayak gini warnanya, ini kita angkat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ini mamol yang udah dipanggang setengah matang gitu ya teman-teman. Ini kita dinginkan. Setelah mamolnya dingin, baru siap disimpan di dalam freezer.